wan alin minal utumi, dan membuat seseorang itu tercukupi, tidak membutuhkan terhadap yang namanya al-utum. Utum itu maknanya adalah tembok-tembok tinggi, tembok-tembok, bahasanya benteng-benteng tinggi. Jadi lawes Gusti Allah sing melindungi aghnat min mudha'afatin naduri wan ailinal utumi. Gak perlu pakai niki baju perang, baju besi perang. Gak perlu sing jenenge benteng yang tinggi-tinggi menjulang. Ya cara saiki utum ini kita murati yang namanya Iron Dome. Kamu kalau tahu, senjata yang paling canggih untuk menolak dan menghalau rudal musuh saiki jenenge Iron Dome. Kalau zaman dahulu yang digunakan untuk menghalang musuh adalah utum. Utum itu merupakan benteng-benteng yang tinggi. Maka kalau sudah Allah Ta'ala yang memberikan penjagaan, tidak perlu kita yang namanya Iron Dome. Wes sing yakin tenan. Mulana teng burda ini ketika akan kula tas eling, kula niku eling dari dalam hal ini dawuhnya Al Habib Umar, bahwa ketika Allah Ta'ala itu sudah memiliki sebuah rencana, memiliki sebuah susunan, memiliki sebuah napa nggih bahasane nggih at-takhtitat, atau bahasane sebuah rencana yang dibikin oleh Allah Ta'ala, maka rencananya Allah Ta'ala itu taktik ya. Takhtitat itu maknanya muradnya adalah taktik, bahwa kalau Allah Ta'ala sudah memiliki taktik, maka taktiknya Allah Ta'ala itu sangatlah terlihat remeh namun sangat kuat. Ini loh. Jadi sangare ngoten. Allah Ta'ala itu kalau di dalam menyusun taktik terlihat sangat remeh tapi sangat kuat. Artinya begini, mengalahkan segala at-takhtitat, mengalahkan segala taktiknya para manusia. Mulana teng mriki teng burdae teng mriki dingendikaken fasidku fil ghari wasiddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghari min arimi. Teng mriki dingendikaken contoh ya Allah ya Rabbi ya Karim wa ma hawal gharu min khairin wa min karami wa kullu tarfin minal kufari anhu ami. Teng mriki dingendikaken bahwa coba kita angan-angan bagaimana cara Allah Ta'ala itu melindungi terhadap Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada sahabat Abu Bakar. Allah Ta'ala yang dalam nulungi jogo kanjeng Nabi kalian jogo Sayyidina Abu Bakar gak ate istilahnya pakai baju kemudian enggak perlu yang seperti itu diceritakan pada waktu itu daunnya Sayyidina Umar pertama, ini bukti bahwa Allah Ta'ala itu ya Allah ya Rabbi ya Karim di dalam melindungi kita ini itu sangatlah taktiknya terlihat sangat remeh, sangat lemah tapi sangat manjur. Yaitu diceritakan bahwa dulu kanjeng Nabi itu pernah mengalami yang namanya ancaman pembunuhan. Hingga tatkala masih berada di dalam rumahnya, kanjeng Nabi itu dikepung. Kanjeng Nabi itu sudah dikepung oleh orang-orang kafir, orang-orang Quraisy. Wis dikepung, ya kan cara akal kan yes medeni toh Pak. Wis dikepung sama orang-orang yang berniat terhadap kanjeng Nabi. Jadi coba kita angan-angan lagi bahwa Allah Ta'ala caranya melindungi kanjeng Nabi ya nopo? Membuat mereka orang-orang kafir yang mengepung terhadap rumahnya kanjeng Nabi menjadi mengantuk. Dan ketika kanjeng Nabi keluar, kanjeng Nabi tidak lantas kemudian melihat ada orang-orang yang sedang rumahnya ingin membunuh terhadap kanjeng Nabi, tidak lantas kanjeng Nabi itu langsung lari terbirit-birit. Boten, kanjeng Nabi miyos saking lawang marang wonten ningali kafir sing sampun mengepung rumahnya, kanjeng Nabi mboten langsung ngalih. Tapi kanjeng Nabi mengambil pasir, mengambil debu, seraya dibacakan sama kanjeng Nabi sumum bukmun omong fahum la yubsirun. Ya tik disuk barang, Pak. Nyowok barang ngono kuwi. Dan kemudian debunya di apa bahasane?
dihamburkan tiap wajahnya orang-orang kafir. Lawat dia kan ya mumpung keturun ngono awak dia dangdang malah. Tapi Kanjeng Nabi ketika melihat kejadian seperti Kanjeng Nabi boten langsung lari. Coba debune disuwuk marang wonten di wurne dihambur tiap wajahnya orang-orang kafir masing-masing. Setelah itu Kanjeng Nabi juga dalam menyelamatkan dirinya ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu akhirnya yang nanti endingnya Kanjeng Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar itu berlindung di gua. Delon, Kanjeng Nabi berlindung di gua dan semuanya mengejar terhadap Kanjeng Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar. Maka ini merupakan menjadi kemuliaan bagi gua. Wa ma hawal gharu min khairin wa min karami wa kullu tarfin minal kufari anhu ami. Ngriki dilanjutaken fasidku fil ghari wasiddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghari min arimi. Niki. Terus ngriki ngendikaken bahwa Kanjeng Nabi fasidku, Kanjeng Nabi yang memiliki sifat sidik itu berada di dalam gua. Wasiddiqu dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang-orang kafir itu mengatakan bahwa gak mungkin Muhammad dan Abu Bakar ini berada di dalam gua. Jadi ceritanya Kanjeng Nabi itu bersembunyi di dalam gua bersamaan dengan Sayyidina Abu Bakar, dan kemudian di luarnya gua itu terdapat burung dara, dan kemudian yang namanya napa niki? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, guanya itu ditutup kembali oleh laba-laba dengan sarangnya. Dia ada laba-laba yang kemudian menyusun sarangnya di gua tersebut. Orang-orang kafir berdebat. Muhammad dan Abu Bakar ada di dalam sini. Pasti dia bersembunyi, kan nututi. Pasti berada di dalam sini. Maka orang-orang kafir yang lainnya berkata, cara bahasa kasarane ngomong wis ngilokno goblok goblok. Iki mono sing jenenge nasjul ankabut atau jaring laba-laba ini sudah ada sebelum kakek moyangmu terlahir. Iki malaikat biyen modele koyo ngene. Gak mungkin Muhammad nang jero. Ya, mereka mengira bahwa Nabi Muhammad dan juga Sayyidina Abu Bakar tidak dalamnya. Lano dawuhnya Syekh Al-Busiri, beliau melanjutkan dhannul hamama wa dhannul ankabut ta'ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Ya, dhannul hamama, mereka mengira bahwa yang namanya dara, burung dara, wal angkabuta wa dhannul angkabuta, dan mereka menyangka bahwa yang namanya sebuah laba-laba ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahu. Mereka mengira bahwa dua hewan ini, burung dara dan juga laba-laba, itu tidak menyusun sarangnya dan tidak melindungi terhadap Kanjeng Nabi. Dikira sekalian kayak ngene kuwi. Padahal Kanjeng Nabi itu berada di dalamnya, yang mana di luarnya itu dilindungi oleh yang namanya sarang laba-laba. Titik tekannya nang iki Pak, awakmu sing yakin tenanan, sing mantap tenanan. Titik tekannya seperti yang didhawuhkan dulu, saya paham ini dari Habib Umar, bahwa Habib Umar itu dawuh labaitul ankabut. Deloken Pak, oleh Gusti Allah itu ngelindungi kepada kita, kepada Kanjeng Nabi, kepada orang-orang yang beriman. Itu tidak membutuhkan yang namanya min mudha'afatin minad duru', tidak perlu memakai yang namanya baju-baju perang yang double-double, juga enggak perlu yang namanya alin minal utumi, atau tembok-tembok atau benteng-benteng yang tinggi, atau bahasanya sakniki Iron Dome, enggak perlu. Tapi Kanjeng Nabi itu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar dilindungi oleh Allah Ta'ala dengan yang namanya sebuah sarang laba-laba. Dan perlu kalian tahu, selemah-lemahnya wa inna auhanal buyut, selemah-lemahnya rumah
itu adalah Baitul Ankabut. Rumahnya, sarangnya laba-laba. Bayang nih, Pak. Allah Ta'ala ini at-takhtitat. Ini namanya taktiknya Allah Ta'ala. Lek wis Gusti Allah sing nyusun taktik, ora perlu taktik-taktik yang canggih-canggih, yang hebat-hebat seperti itu, enggak perlu. Allah Ta'ala melindungi terhadap Kanjeng Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar cukup dengan yang namanya sarang laba-laba. Dan seperti yang kita ketahui, perkara yang paling lemah di dunia ini adalah sarang laba-laba. Pelindung yang paling lemah di muka bumi ini adalah sarang laba-laba. Tapi Allah Ta'ala mampu melindungi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan perkara yang paling lemah, dengan perkara yang paling remeh. Pak, ini namanya at-takhtitat. Ini namanya taktik daripada Allah Ta'ala. Kalau sudah Allah Ta'ala yang melindungi, seolah-olah semuanya di luar nalar. Sehingga kamu kudu paham tenanan. Wiqayatullahi aghnat min mudha'afatin minat duru'i wa an'alin minal utumi. Niku jaminan dugi Gusti Allah. Niki awak dhewe ben mantep. Awak dhewe iku piye carane? Selagi awak dhewe gak salah, selagi awak dhewe membela yang benar, selagi awak dhewe ingin yang namanya nahi mungkar, awak dhewe sing mantep bahwa Allah Ta'ala pasti menolong terhadap kita. Ya, sehubungan dengan ayat ini, ayat jihad juga dengan ayat yang menjanjikan bahwa Allah Ta'ala itu melindungi terhadap orang-orang yang beriman. Kalau saiki aku lagi seweneng gara-gara nopo kerungu berita bahwa Palestina pun sekarang itu sudah berhenti peperangannya. Wis kerungu pisan borong iya toh, bahwa Israel dan juga Palestina itu sekarang sudah sepakat untuk berhenti. Masya Allah, aku melok seweneng setelah 2 tahun di mana orang-orang Israel benar-benar menindas, memblokade, menutup segala bentuk kekejaman orang-orang Israel kepada orang Palestina. Ya dipateni secara langsung menggunakan senjata, ya dipateni menggunakan blokade dari segala arah berupa membuat orang-orang Palestina itu kelaparan. Tidak boleh ada pun satu sumbangan yang dari dunia untuk masuk kepada Palestina. Masya Allah, itu bukti bahwa innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Dan masih banyak lagi ceritanya para wali-wali zaman biyen niku ing dalem oleh nglindungi dumateng Allah Ta'ala, dumateng nulungi, ngelindungi dumateng alladzina amun, orang-orang yang beriman itu banyak sekali. Pun sakniki wis to awake kemang ya iling-ilingan lek wis Gusti Allah sing jaga, awak dhewe kudu mantep tenanan, ora kudu memiliki an'alin, ora butuh sing jenenge baju perang yang double-double, juga tidak butuh terhadap yang namanya benteng-benteng yang tinggi menjulang atau bahkan Iron Dome. Ora perlu. Sekarang kita lanjutkan membahas tentang ayat jihad ini. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Nep, jangan nep. Mari ngaji dulu nih. Sekarang kita membahas awalnya ayat jihad ini. Tengriki pun bolak-balik diingendikaken, Masya Allah, seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, juga Syekh As-Sawi, juga banyak para ulama, bahwa ini metode dakwahnya Kanjeng Nabi itu sangatlah diatur, sangatlah dituntun oleh Allah Ta'ala. Bahwa awal kali Kanjeng Nabi itu menjalankan dakwahnya, pertama Kanjeng Nabi itu menyebarkan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Bayang nih, ini kelasnya Kanjeng Nabi, manusia paling baik. Dalam menyebarkan dakwah itu di awal kalinya masih harus yang namanya sembunyi-sembunyi. Kanjeng Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi, dari keluarga ke keluarga, dari orang-orang terdekat, dari sahabat ke sahabat.
dakwah secara sembunyi-sembunyi. Biar yang penting dakwah ini tersebar tapi kondisi aman. Satu. Kanjeng Nabi itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, pengikut mulai banyak, Kanjeng Nabi akhirnya apa? Dakwah secara terang-terang langsung di hadapannya Ka'bah, mendeklarasikan dan langsung berdakwah di depannya Ka'bah, mengumumkan. Lek zaman saiki ngono iso oleh Pak, lek zaman biyen ngono nang ngarepe langsung orang-orang berkumpul, Kanjeng Nabi langsung dakwah. Lah mulai ini ketika Kanjeng Nabi itu mulai dakwah secara terang-terangan gara-gara memang sudah punya beberapa pengikut yang agak banyak. Maka perlu diketahui semenjak itu pula, semenjak Kanjeng Nabi melakukan menyebarkan dakwah secara terang-terangan, semenjak itulah orang-orang kafir mulai melakukan penindasan. Mulai melakukan yang namanya penindasan. Karena orang-orang kafir merasa bahwa agamanya mereka itu tidak dihargai, agamanya mereka ditinggalkan. Kanjeng Nabi ini membawa ajaran baru, sehingga mulai Kanjeng Nabi dan para pengikutnya mengalami yang namanya penindasan. Seperti penindasan kepada Sayyidina Bilal, seperti penindasan kepada Sayyidah Umayyah, Sumayyah. Yang mana perlu kalian ketahui bahwa dalam Islam ini orang yang pertama kali mati syahid dunyan wa ukhran adalah seorang perempuan yang bernama Sumayyah. Sayyidah Sumayyah ini, jadi ana wong bahwa seorang perempuan itu nggak mau berkorban, nggak mau mengaku salah, itu pernyataan yang sangat salah. Sejarah agung di dalam dunia persyahidan di dalam agama Islam ini yang mengalami terlebih dahulu adalah sosok perempuan. Bayang nih Pak, sing mati dhisik iku wong wedok. Sing berkorban dhisik, sing syahid dhisik itu adalah Sayyidah Sumayyah. Yang mana beliau, ya Allah, sedo dalam keadaan benar-benar ditusuk. Kalau Sayyidina Bilal niku mantep. Jadi dengan itu dikatakan ngaten, Masya Allah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tapi tangeriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ketika para muslimin ini mendapatkan penindasan dari orang-orang kafir, langkahnya syariat Islam ini, dawuhnya Allah Ta'ala dumateng Kanjeng Nabi, tidak boleh melakukan yang namanya perlawanan. Masya dianu, didolimi, ditindas, dipukul dan seterusnya, jangan sampai ada yang melakukan perlawanan. Bayang, mulane teng iki dingin-dingin ba'da annaha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nayyifin wa sab'ina ayatan. Jadi teng iki dingin-dingin bahwa Allah Ta'ala itu melarang terhadap Rasulullah di 70 lebih ayat menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi jangan sampai melakukan yang namanya peperangan, jangan sampai melakukan yang namanya perlawanan. Muhammad dan seluruh pengikutnya kalau mengalami penindasan, kalau mengalami yang namanya persekusi, kalau mengalami yang namanya diolok-olokkan, jangan sampai ada yang membalas. Itu yang pertama. Kanu yu'duna wa dzalika anna musyriki Makkah kanu yu'dun ashab Rasulillah wa yu'adzibunahum. Di awal-awalnya memang yang namanya para sahabatnya Kanjeng Nabi semuanya mengalami penindasan, semuanya mengalami yang namanya dipersekusi, diolok-olokkan. Wes ngeri dan semuanya disiksa secara terang-terangan, terutama orang-orang Islam yang dari golongan budak. Sayyidina Bilal itu orang Islam tapi budak. Sayyidah Sumayyah selaku perempuan yang pertama kali syahid itu juga sama.
beliau juga merupakan seorang budak. Jadi yang pertama kali mengalami penindasan-penindasan dan penyiksaan yang sangat dahsyat itu adalah dari pengikutnya Kanjeng Nabi dari golongan budak. Sing budak-budak nih Pak, Masya Allah, disiksa karo majikan-majikan. Ya otomatis lah siapa dari kita yang kuat menahan untuk diri kita itu disakiti. Masya Allah sangat berat. Malakno tengeriku dingendikaaken fayaskuna li Rasulillah, mereka semua wadul dumateng Kanjeng Nabi. Seraya akhirnya mereka dijawab oleh Rasulullah, fayaqul lahum isbiru fa inni lam u'mar biqitalin. Kanjeng Nabi dawuh isbiru, kalian semua yang disakiti, kalian semua yang didolimi, kalian semua yang disiksa, ya, kalian semua yang dipukuli, isbiru, sabaro, bersabarlah kalian semua, fa inni lam u'mar biqitalin, karena sesungguhnya aku masih belum diperintahkan untuk berperang. Disiksa sampai Masya Allah mengalami yang seperti itu. Jadi zaman dahulu nih Bu, sampai seperti itu. Sumayyah pada waktu itu sangat kuat di dalam menjalani penindasan dan penyiksaan daripada majikannya. Sampai tangeriku tinggal akan nep, adek nep, wancet ya. Sampai tangeriku tinggal akan kalau Sayyidina Bilal dipanaskan di padang pasir, kemudian ditumpui oleh batu-batu besar. Yang lebih parah adalah Sayyidah Sumayyah. Sayyidah Sumayyah itu diperintahkan agar kufur terhadap Kanjeng Nabi, tapi Sayyidah Sumayyah tidak mau. Hingga yang namanya majikannya langsung menusuk terhadap Sayyidah Sumayyah dengan hunusan pedangnya. Bayang nih Pak, langsung dipateni, ditujek, pisau, hingga Sayyidah Sumayyah itu meninggal. Dan tatkala Sayyidah Sumayyah itu meninggal, dingendikaaken tengeriku, ya Allah ya Rabb ya Karim, dimimpikan ada seorang itu mimpi bertemu terhadap Sumayyah setelah meninggalnya. Seraya bertanya kepada Sayyidah Sumayyah, apa yang engkau rasakan wahai Sumayyah? Jawabannya Sayyidah Sumayyah cuma satu, seperti yang dilakukan oleh Al-Habib Umar, beliau dawuh, "Dzawwaqtu halaibai Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tatkala seorang Sayyidah Sumayyah yang dibunuh dengan cara ditusuk karena terus memegangi terhadap imannya, yang dikatakan oleh Sumayyah bukan rasa kesakitan, aku loro, aku pas wae ditusuk itu. Enggak, Sayyidah Sumayyah enggak mengatakan itu. Yang dikatakan oleh Sayyidah Sumayyah malah dzawwaqtu halawatat tibai Muhammad. Justru yang aku rasakan di waktu itu adalah aku merasakan manisnya mengikuti terhadap Muhammad. Awak dhewe Pak iku jenis dukur tenan koyo ngono kuwi. Pun hingga hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga mengalami penindasan yang sangat berat sekali, Kanjeng Nabi itu memutuskan untuk hijrah. Ya solusinya memang seperti itu. Kita disakiti, ya kita tidak membalas, tapi malah hijrah. Nah setelah Kanjeng Nabi hijrah, baru para muslimin sudah kuat. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, ayat yang namanya ayat jihad, sehingga Kanjeng Nabi diizinkan untuk berjihad. Berarti ini seperti yang didakwakan kalian Abi ini sering dawuh bahwa prosesnya itu ya seperti yang dialami oleh Kanjeng Nabi. Seseorang itu kalau disakiti, yang pertama adalah ngalah. Yang pertama adalah ngalah. Seperti Kanjeng Nabi dan juga para sahabatnya ketika dizalimi, disakiti, itu semuanya ngalah.
Kalau masih disakiti, didolimi, langkah yang kedua adalah ngalih. Cara Kanjeng Nabi hijrah. Niku cara awak dhewe ngalih. Mari ngalah tetap disakiti ngalih. Kanjeng Nabi hijrah ngalih. Nah, marono Kanjeng Nabi wis kuat di Madinah, akhirnya ngamuk sih disakiti ya ngamuk, Pak. Hijrah langsung ngamuk. Langsung jihad cara bahasanya, ngalah, ngalih, ngamuk. Ini lah dawe Habibien ngoten. Maka ini kalau dawanya Syekh Mutawalli Asy'arawi pun juga sama. Jadi kenapa kok di syariat kita itu seperti itu? Orang nyapa langsung geger tuh ke awal. Tuh ke awal itu sih titik Pak pengikutnya. Kalau geger mulai awal ya mari kasih tano. Niki dawuhnya beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh nih ya. Dawuhnya beliau, ya Allah ya Rabbi ya Karim, fahadihi kulluha tutaminu al-mu'minina wa tubashshiruhum wa qad ja'at ala marahil hikmatin aradahal haqqu subhanah. Yang pertama, famana'ahum 'anil qitali fil bidayah li hikmatin. Di awal kali dakwahnya Allah Ta'ala itu melarang terhadap Kanjeng Nabi dan juga seluruh para sahabatnya dari yang namanya berperang di awal-awal kali perjuangan dan penyebaran agama Islam. Kemudian summa ja'ala al-qitala fima bainahum. Kemudian Allah Ta'ala memperbolehkan untuk memerangi. Wa qabla ayyadana lahum fi qitali a'daihim. Ya. Li hikmatin ya ayyablu al-mu'minina wa yumahhisuhum liyukhrija min sufufihim ahlul khawri wal jubni wa du'ifil iman alladina ya'buduna Allah ala harf wa la yabqa ba'da dzalika illa qawiyul imani sabitul aqidah. Tengeri iki dikatakan kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi nya pokok awal itu gak langsung diperbolehkan. Kalau versi dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi karena Allah ingin menguji terhadap para mukminin sekaligus ingin menyortir, yumahis, tamhis. Tamhis itu menyortir, untuk menyortir mana yang imannya kuat, mana yang imannya lemah. Karena yang namanya agama Islam ini haruslah dipegang oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tak tergoyahkan oleh apapun sekalipun berupa siksaan yang sangat pedih. Yes, niku ngoten. Masya Allah. Mulano walamma kanat hadil manzilah kana la budalha min rijalin aqwiya yahmilunaha. Agama ini harus dipegang oleh para laki-laki yang kuat yang bisa melanjutkan dakwahnya agama Islam ini. Mulane kula tasih banget Pak dawuhnya Abi niku. Ya Allah, Abi niku sering dawuhaken atur Abi niku ngeten. Al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang qawi, yang kuat itu lebih baik daripada seorang mukmin yang ono wong beriman kok Masya Allah dekne ku kuat, dekne ku hebat, dekne itu sangar. Itu lebih baik daripada seorang laki-laki, seorang mukmin yang lemah. Yes. Akhirnya Kanjeng Nabi ini diperbolehkan untuk yang namanya jihad. Udina lil ladina yuqataluna fi sabilillah yuqataluna bi anbimu. Ya wes, untuk yang pertama kali tengeriki ingin dikaakan, wes gak apa-apa, kalian semua memerangi balik. Napa memerangi balik? Bahwa dengan alasan kalian semua itu didolimi. Sekali garis bawah ono. Udina, Allah Ta'ala memberikan izin kepada orang-orang mukmin yang diperangi itu alasannya satu, yaitu karena didolimi, bukan atas dasar yang namanya agama Islam itu memang
senengane perang, seneng mateni wong, salah. Udina lil ladina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu mampu, maha kuasa untuk menolong. Cara bahasa kasar ini ngomong aslinya Gusti Allah kuasa, nolong langsung ku kuasa, tapi enggak seperti itu caranya. Jadi taktiknya dakwah awak dhewe ngoten, Pak. Kalau kita masih dalam kondisi lemah, kita disakiti bagaimanapun, menengok sabar dhisik sembari mengumpulkan kekuatan. Awakmu akhirnya wis rodok kuat sik didolimi, sik sabar. Ngriki ngaten. Melakno iki bolak-balik Pak, aku bahas jihad iki bolak-balik. Iki terakhir insyaallah terakhir bahas jihad ya. Iling-ilingin temenan ya. Bahwa yang pertama, orang-orang luar sana menuduh bahwa yang namanya agama Islam ini disebarkan dengan yang namanya pedang. Ya istilahnya mereka kan seperti itu. Mereka menuduh agama kita ini bahwa yang namanya agama Islam itu disebarkan dengan pedang, disebut dengan agama teroris sama mereka. Ya memang seperti itu. Intinya orang kafir yang nek nuduh sakarepe dhewe. Orang Islam mengangkat pedangnya dengan alasan karena sedang terzalimi, kita dituduh teroris. Tapi kalau mereka membunuh anak-anak kecil, para perempuan yang tidak berdosa, mereka tidak mau melebeli dirinya sendiri, malah beralasan untuk melindungi negara dan seterusnya. Israel loh Pak, enggak boleh ngono gitu anjen. Kita lanjutkan lagi. Apakah benar seperti itu? Maka dilihat yang pertama kali sendiri. Sakjane sing jenenge perang iki mono disyariatkan atas dasar sentimen agama ataukah atas dasar karena dalam kondisi napa bahasane didolimi atau dalam kondisi pembelaan. Paham enggak? Apakah yang namanya syariat Islam ini memerintahkan terhadap kita yang namanya jihad ini sebagai atas dasar sentimen agama, perbedaan agama atau sentimen agama, ataukah gara-gara pembelaan? Maka seluruh 4 madhab sepakat kecuali kaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Tiga ulama, 3 imam sepakat bahwa semuanya mengatakan bahwa peperangan ini dilakukan tidak lain tidak bukan atas dasar sebuah pembelaan, bukan atas dasar sentimen agama. Dalilnya apa? Dalilnya gampang, yaitu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa. Bahwa Kanjeng Nabi itu melarang terhadap orang-orang yang berperang, jangan sampai membunuh terhadap perempuan, juga jangan sampai membunuh terhadap anak-anak kecil. Nah, bahwa Kanjeng Nabi sekalipun perang dengan orang-orang kafir, Kanjeng Nabi itu sudah mewanti-wanti ojo sampai membunuh terhadap perempuan ataupun anak kecil. Lah, dari situ para ulama mengambil nalar. Mestinya kalau sebuah perumpamaan ini, pelarangan ini ojo sampai memerangi terhadap orang-orang kafir, yang perempuan jangan sampai dibunuh, perempuan dan juga anak-anak kecil, mestinya ini mestinya menunjukkan, ini sangat kuat menunjukkan bahwa lek pancen yang namanya peperangan itu gara-gara sentimen agama, mestinya masih arek cilik, masih wong wedok, napa tetep dipateni. Kalau dasarnya sentimen atau perbedaan agama, mestinya kan ngono to, Pak. Lek wis alasan itu karena perbedaan agama, maka ngurusi
gak ngurusi wong gede, gak ngurusi lanang, gak ngurusi wedok. Pokoknya kafir pateni ae. Kalau nalarnya itu gara-gara sentimen atau perbedaan agama. Nyatanya Kanjeng Nabi melarang. Kanjeng Nabi melarang yang namanya pembunuhan terhadap anak kecil dan juga perempuan. Menunjukkan bahwa peperangan ini tidak didasarkan atas perbedaan. Yang nomor 2 dalilnya ya ayat ini. Udina lilladzina yuqaluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan izin terhadap orang-orang yang diperangi. Sekali lagi diperangi karena memang mereka bi annahum zulimu. Mereka itu dianiaya. Yes. Sampean pokoknya kalau ingin memahami jihad yang utuh yang baik, sampean baca kitab, tulisan kitab iki jenenge. Maksudnya kalau sampean butuh referensi, sampean bisa baca sendiri kitabnya lengkap mulai dari awal sampai akhir. Saya dulu pernah baca ini lengkap dari awal sampai akhir. Namanya kitab Al-Jihad Kaifa Nafhamuhu wa Numarisuhu karya Syekh Ramdan Al-Buiti. Di beliau mengarang kitab yang namanya Al-Jihad. Kaifa nafhamuhu, bagaimana kita memahami jihad secara benar. Wa kaifa numarisuhu, bagaimana kita menerapkan jihad yang benar. Nih guys, kitab yang paling konkret, paling enak bahas masalah yang namanya jihad, toleransi, di situ lengkap. Guys. Terakhir yang ingin saya sampaikan seperti yang didakwakan oleh Syekh Ramdan Al-Buiti bahwa peperangan itu ada 2 model. Peperangan itu ada 2 model. Ada peperangan yang sifatnya hujumiyah, ada yang sifatnya itu difa'iyah. Kalau peperangan hujumiyah itu peperangan yang sifatnya kita menyerbu terhadap rumah musuh atau benteng musuh. Itu disebut dengan peperangan yang namanya hujumiyah. Hajamah loh Pak, hajamah hujum. Hujumiyah. Kita mendatangi terhadap rumah musuh atau benteng musuh, itu disebut dengan napa? Peperangan yang hujumiyah. Yang nomor 2, peperangan yang sifatnya difa'iyah. Difa' ya ini. Difa'iyah itu artinya peperangan yang dilakukan tidak lain tidak bukan karena memang melindungi. Difa' itu maknanya melindungi diri. Napa? Melindungi diri. Jadi peperangan itu ada 2 model. Ada hujumiyah, ada difa'iyah. Wes. Didawahkan kalian Syekh Ramdan Al-Buiti, hampir tidak pernah Kanjeng Nabi itu melakukan peperangan hujumiyah. Jarang sekali. Kalau ceritane Kanjeng Nabi marani sarangnya musuh, bentengnya musuh, marono dipateni, tidak ada. Yang sering terjadi itu adalah nopo? Jarang ya kalau yang hujumnya. Yang sering terjadi adalah difa'iyah. Difa'iyah pun itu karena berarti secara kasarannya ngomong. Kalau peperangan yang difa'iyah, semua orang pasti bahwa itu adalah hal yang legal. Karena ranahnya difa'iyah itu adalah pembelaan diri. Bahwa berada di dalam rumah kita, berada di dalam sarang kita, benteng kita, tiba-tiba kita diserang oleh musuh. Maka kalau seperti itu, peperangan yang terjadi adalah namanya difa'iyah. Kita sedang melindungi terhadap diri sendiri. Taunya Syekh Ramdan Al-Buiti, Rasulullah kebanyakan melakukan perang yang namanya perang difa'iyah. Lalu apakah Rasulullah tidak melakukan peperangan hujumiyah? Dikatakan daunnya beliau pernah. Jadi pernah Rasulullah dan juga sahabatnya
itu tiba-tiba gap bahasane ku musuh, tapi didhawuhaken bahwa penyergapan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu tidak lain tidak bukan karena Kanjeng Nabi sudah mengetahui bahwa orang-orang kafir itu sudah bergegas dan bersiap-siap untuk menyerang terhadap para muslimin. Sehingga kesimpulannya seluruh peperangan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi tidak lain tidak bukan karena untuk melindungi terhadap diri. Peperangannya pada hakikatnya adalah semuanya adalah dalam rangka difa, melindungi. Terakhir yang kalau ingin sampaikan mengenai yang namanya jihad, ini didawakan kalian teng kitab Muhnil Muhtaj. Beliau dawuh teng kitab Muhnil Muhtaj bahwa yang namanya jihad di dalam syariat kita ini bukanlah sebuah kewajiban yang sifatnya itu disyariatkan karena bendanya itu. Paham ora? Bukanlah sebuah hal yang disyariatkan secara bendanya itu. Akan tetapi disyariatkannya peperangan ini, jihad ini sifatnya karena ini hanyalah untuk wasilah sebagai perantara untuk menggapai yang lain. Cara bahasanya laisa maqsudan lidzati. Peperangan itu bukanlah sebuah perkara yang sifatnya diwajibkan karena zatnya. Akan tetapi yang namanya peperangan ini disyariatkan atas dasar nopo sebagai perantara untuk menyebarkan agama Islam ini dengan cara-cara yang baik. Bahkan ketika akan tengeriku, andaikan ada cara yang lebih baik daripada sekedar jihad, sekedar mengangkat senjata, sekedar mengangkat sebuah pedang, niscaya hal tersebut itu lebih wajib. Napa? Niscaya hal tersebut lebih wajib. Dan realnya pada zaman kita sekarang, ora usum Pak, awak dhewe menyebarkan agama Islam dengan cara mengangkat senjata iki ora usum. Yang lebih canggih, yang lebih bahasanya efisien untuk menyebarkan dakwah adalah menyebarkan keindahan-keindahan agama Islam melalui sosial media yang kita miliki. Ya kayak berdakwah dengan model kayak ya katakan seperti Dr. Zakir Naik dan seterusnya. Itu saya bagus. Tapi aja didelok masalah Wahabi atau tidaknya ya. Di dalam menyebarkan agama Islamnya ini loh. Lebih bagus seperti itu. Zakir Naik sekali tampil yang masuk Islam langsung berapa. Ya Ahmad Dedat. Itu yang lebih bagus. Habib Umar datangi suatu tempat para ulama, para habib, para masyayikh, para kiai-kiai. Lek nyebarnya agama Islam cukup rawuh ngono biasane langsung. Banyak sekali yang masuk Islam. Itu yang cara yang lebih wajib. Pun. Jadi alasannya intinya syariatkan ini awal kalinya adalah karena sedang dizalimi. Pun ya, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallahu walaula dafullahin nasa ba'dhum bi ba'dil lahuddimat sawami wa biya'un wa salawatu wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh aziz ilahuna wallahu a'lam bissawab.